Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lili, saya dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, angkatan 2018. Selain berkuliah, saya merupakan anggota aktif Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang atau yang biasa kita sebut Hijansa. Saya pergi ke Jepang dengan summer program yang dilakukan di Kobe Shoin Women University di kota Kobe, Jepang. Saya berangkat tahun 2019 pada bulan Juli tanggal 10 dan pulang pada tanggal 24 Juli. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 minggu atau 14 hari. Yang kita pelajari di sana, salah satunya ada Kansai Bank atau dialek Kansai. Lalu kita banyak belajar kaiwa yang dikemas menjadi game-game yang seru dan menyenangkan yang mudah dipahami bagi kami para murid-murid Ryugakusei. Lalu selain itu kita juga melakukan interview kepada mahasiswi-mahasiswi di sana yang hasilnya akan kita presentasikan di hari terakhir. Selain itu kita juga belajar tentang kebudayaan Jepang, salah satunya ochakai atau upacara minum teh. Lalu ada shodo. Lalu jadwal kuliah di sana berlangsung selama 5 hari dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 sore. Walaupun kita dari jam 9, tapi kita dari asrama berangkat jam 8 pagi karena kita tahu ya budaya Jepang tepat waktu. Dan kita udah harus stay di kelas setengah jam sebelum jam 9. Dan untuk weekend, kita nggak belajar, tapi kita melakukan kunjungan atau study tour lah istilahnya. Salah satunya waktu itu kita ke Himejijo. Lalu ada lagi ke Ikuta Jinja atau kuil Ikuta. Dan di sana kita tinggal di asrama atau ryo. Untuk biayanya, di saat kita sampai ke Jepang, kita memberikan sejumlah uang, nominalnya 35.000 yen, atau sama dengan 4,5 juta. Itu sudah termasuk biaya pendidikan, lalu biaya asrama, lalu biaya kunjungan-kunjungan kita yang weekend itu kan kita melakukan kunjungan. Nah, itu biayanya juga dialokasikan ke kunjungan tersebut. Lalu di sana karena hanya berlangsung 2 minggu, kita tidak bisa melakukan arubaito. Visa kami juga tidak memperbolehkan untuk melakukan arubaito di sana. Dan kendala yang saya alami, yang pertama itu internet. Internet ini untuk saya tidak berguna untuk menghubungi orang-orang, tapi karena saya butuh untuk membuka kamus online, karena mungkin ada beberapa kosakata yang saya butuhkan artinya. Namun karena tidak ada jaringan internet, saya jadi tidak bisa mencari tahu gitu. Tapi untuk makanan mudah-mudah saja, hanya saja yang bisa kita makan makanan itu lagi, dan gak bermacam-macam karena harus hati-hati. Dan kesan saya untuk Jepang, di kunjungan pertama saya ke Jepang ini sangat baik kesannya, dan merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk saya, terutama di bagian proses pembuatan presentasi saya. Saya membawakan tema Josei no Koi no Seikatsu. Nah, di sana itu kita para mahasiswa, dan di sana kan nggak cuma dari negara Indonesia saja, ada dari Vietnam, lalu Cina, Inggris, Korea, dan lain-lain. Kita semua diminta untuk melakukan presentasi di hari terakhir sebelum kepulangan. Dan menurut saya untuk proses pembuatan tersebut itu yang paling berkesan untuk saya, karena dari saya sendiri bahasa Jepang belum terlalu saya kuasai saat itu, makanya saya ke Jepang untuk belajar. Lalu karena sulitnya itu yang membuat saya banyak belajar.
memang pusing, memang berat. Namun setelah melihat hasilnya, saya benar-benar puas karena saya juga maksimal dalam mengerjakannya. Saya begadang, saya banyak bertanya dengan senpai-senpai yang ada di Indonesia, banyak konsultasi dengan sensei-sensei, banyak dibantu. Jadi saya banyak belajar, banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan dari pembuatan skrip dan presentasi saya di sana. Dan yang lebih membuat saya puas lagi, saya mendapatkan pujian langsung dari salah satu sensei di sana yang membuat saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik. Lalu pengalaman menarik di sana, salah satunya itu homestay. Homestay saya itu hanya 1 orang, ibu dari 2 anak kalau nggak salah. Kita pergi ke onsen, kita pergi ke Sumahama Beach, Sumahama Umi, lalu pergi ke Kobe Tower, lalu kita belanja di Sanomiya, lalu kita nongkrong di kafe bersama berdua. Dan beliau ini tidak hanya menemani kita sebagai mahasiswa asing gitu, tapi saya banyak sharing mengenai pendidikan, mengenai isu-isu yang ada, dan alhamdulillahnya beliau bisa bahasa Inggris. Jadi walaupun saya belum terlalu menguasai bahasa Jepang saat itu, beliau bisa mengerti dan bisa menerima keadaan saya. Beliau juga menerima keadaan saya yang harus sholat di beberapa waktu, dan selalu menanyakan makanan apa yang saya tidak bisa makan, dan selalu menanyakan saya mau makan apa. Jadi saya merasa diperhatikan sekali sama ibu homestay saya ini. Lalu pesan untuk teman-teman semua, adik-adik atau teman-teman yang ingin mengikuti summer program di Kobe Shoin ini, pesan saya adalah jangan ragu dan luruskan niat untuk belajar. Untuk di program manapun ya, sebenarnya kalau niatnya untuk belajar, insya Allah akan lancar dan mendapatkan manfaatnya. Karena dari saya sendiri, saya dulu itu belum berani kaiwa karena saya udah minder sendiri ngeliat teman-teman saya yang jago, yang udah bisa belajar, udah bisa ngomong bahasa Jepang tuh, yang udah gitu, udah bisa lancar banget. Lalu setelah saya belajar di Kobe Shoin, mengikuti program ini sama hanya 2 minggu ya padahal, tapi itu membawa perubahan besar ke saya. Selain saya berani kaiwa, saya pun memiliki kepercayaan diri untuk belajar lebih dan menunjukkan diri saya, karena dulu saya sangat minder. Dan pokoknya kalian jangan ragu, silakan ikuti, dan harga yang biaya yang kalian keluarkan itu sangat worth untuk apa yang akan kalian dapatkan nanti. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih semuanya.